Kementerian Kesehatan menyarankan penggunaan double mask atau masker ganda di tengah kasus COVID-19 yang meningkat signifikan. Masker ganda disebut adalah cara efektif mencegah penularan COVID-19. Meningkatnya kasus positif COVID-19 meningkatkan urgensi mengenai pengetatan komitmen perubahan perilaku untuk menekan jumlah masyarakat yang terpapar virus corona. Bermutasinya virus menjadi varian alfa, beta, delta, dan gamma, membuat masyarakat perlu melakukan langkah pencegahan secara berlapis. Kementerian Kesehatan menyarankan penggunaan double mask atau masker ganda di tengah kasus COVID-19 yang meningkat signifikan. Masker ganda disebut cara efektif mencegah penularan COVID-19. Kemenkes menyebut jenis masker yang baik dikombinasikan adalah masker kain dan masker medis. Masker kain untuk layar luar dan masker medis untuk layar dalam. Pastikan masker menutup mulut dan hidung secara sempurna, sehingga tak ada celah untuk virus masuk. Kemenkes tidak menganjurkan penggunaan dua masker medis secara bersamaan, termasuk mengkombinasikan masker N95 dengan masker lainnya, sebab masker tersebut sudah dinilai memiliki kemampuan filtrasi tinggi. Selain ketat berkomitmen untuk mengenakan masker, masyarakat juga diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah seperti mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta menahan diri untuk berpergian. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema di paruh pertama di Market Review mengenai urgensi penguatan komitmen protokol kesehatan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sony B. Harmadi, beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi Pak Sony. Pagi Mas Vicky, sehat selalu. Sehat selalu, salam tangguh, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Ini kemudian menjadi momen yang saya tahu Pak Sony sedang sibuk-sibuknya, terima kasih sudah disempatkan untuk bergabung. Pak Sony, menyikapi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, bagaimana Anda sebetulnya melihat komitmen masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan? Adakah kemudian urgensi untuk mengetatkan ataupun dilakukan penguatan terhadap komitmen penerapan protokol kesehatan? Ya Mas Vicky, tentu kita tidak bisa membiarkan penanganan di hilir, yaitu penanganan kesehatan terbebani. Ya, pelayanan kesehatan kita bisa kolaps kalau seandainya kita tidak mencegah di hulu. Jadi membiarkan terus-menerus terjadinya penularan itu tentu akan berisiko tinggi, menyebabkan pelayanan kesehatan kita tidak optimal. Oleh karenanya, selama terjadi lonjakan ini dan seterusnya, sebetulnya kami selalu menekankan pentingnya upaya pencegahan di hulu. Dengan menyetop tambahan kasus, menyetop adanya penularan, kita berharap bahwa penanganan kesehatan akan konsentrasi terhadap mereka-mereka yang sudah terkonfirmasi positif. Oleh karenanya, dari dulu sampai sekarang, dari belum ada varian baru sampai ada varian baru, upaya pencegahannya masih sama, Mas ya. Jadi kita ketatkan protokol kesehatan, kalau secara individual pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, serta mencuci tangan pakai sabun. Sedangkan di tempat-tempat atau fasilitas umum itu ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Mengukur suhu, ya misalkan screening awal, lalu kemudian disiapkan tanda-tanda batas atau jaga jarak, tempat cuci tangan, dan seterusnya. Berada di dalam ruangan tertutup tidak boleh lebih dari 1 jam, mengupayakan agar berada di ruangan dengan ventilasi dan sirkulasi yang baik. Jadi protokol kesehatan itu harus segera dipatuhi oleh semua pihak sehingga kita bisa menekan laju penularan yang cukup tinggi saat ini. Baik, kita coba mengurai mengenai apa yang kemudian terjadi belakangan Pak Sony mengenai penambahan kasus positif COVID-19 yang meningkat sangat signifikan. Sejauh mana Anda melihat korelasi dari melonggarnya komitmen masyarakat pada saat menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya? Apakah itu saja penyebabnya atau mungkin juga didukung oleh adanya varian baru Delta ini, Pak Sony? Ya, jadi memang begini, tidak bisa dipungkiri bahwa lonjakan kasus kali ini terjadi akibat dampak mudik, ya, sekitar 1,8 juta orang Indonesia. Pemerintah telah membuat kebijakan peniadaan atau pelarangan mudik. Tetapi faktanya masih cukup banyak masyarakat yang nekat untuk mudik. Nah, dampaknya 2-3 minggu kemudian tentu akan terjadi kenaikan kasus. Apalagi kita tahu ternyata di DKI Jakarta ini hasil
tracing ya, penelusuran orang-orang yang terkonfirmasi positif adalah orang-orang yang habis melakukan perjalanan mudik ya. Lalu kemudian mereka menularkan lagi di sini, dan adanya varian baru yang lebih menular seperti varian Delta itu menyebabkan penularannya menjadi lebih masif ya. Kalau varian Delta ini 60% lebih menular daripada varian Alpha, sedangkan varian Alpha sendiri 50% lebih menular dari varian asli yang di Wuhan. Jadi kalau sebelumnya varian asli di Wuhan itu bisa menularkan 1-2 orang, varian Alpha itu bisa menularkan 2-3 orang, tapi varian Delta ini bisa menularkan 3-5 orang. Jadi begitu ada peningkatan mobilitas penduduk kemarin ya yang terjadi akibat arus mudik dan arus balik, itu angka kasusnya langsung melonjak setelah 1-2 minggu, bahkan 3 minggu setelah arus mudik dan arus balik. Jadi memang kenekatan masyarakat, sebagian masyarakat tadi berdampak terhadap lonjakan kasus, dan yang menjadi keprihatinan mungkin yang perlu kita cermati bersama bahwa sekarang sudah mulai masuk ke desa-desa ya. Mudik kemarin juga menyebabkan beberapa daerah yang layanan kesehatannya sebetulnya belum bisa maksimal itu mulai memiliki pasien COVID dalam jumlah yang banyak. Oleh karenanya kami betul-betul ya di Satgas Penanganan COVID-19 ini ada 3 hal penting untuk mengatasi kondisi saat ini, mengurangi tingkat penularan. Yang pertama dengan mematuhi protokol kesehatan seketat mungkin, yang kedua dengan membatasi mobilitas ya sekecil mungkin, dan yang ketiga membatasi atau mengurangi aktivitas. Jadi 3 hal itu menjadi kunci kita untuk menekan angka penularan ke depan ini, Mas. Yang paling tidak diinginkan adalah peningkatan COVID-19 di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya tidak memiliki kesiapan yang sama seperti kemudian ada di kota-kota besar. Pak Sony, menurut temuan Satgas, apa yang sebetulnya membuat masyarakat memiliki kecenderungan komitmen yang merendah lah terkait dengan penerapan protokol kesehatan? Apakah adanya kejenuhan dari masyarakat sendiri ataupun mungkin adanya kesadaran yang mulai juga melonggar? Yang pertama tentu ada pandemic fatigue ya, kejenuhan di masyarakat karena pandemi berkepanjangan. Orang berpikir sebetulnya 1 tahun akan selesai pandemi ini, ternyata jauh lebih panjang ya. Terus kemudian yang kedua adanya hoax ya, terus kemudian berita-berita yang tidak mendukung upaya pemerintah, lalu kemudian diterima oleh masyarakat ya, misalkan ini adalah konspirasi dan seterusnya. Itu tentu menurunkan motivasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Mereka berpikir bahwa untuk apa saya patuh kalau ini ternyata konspirasi atau rekayasa. Yang ketiga juga ada faktor euforia vaksin. Jadi kalau kita perhatikan, masyarakat masih cukup banyak yang berpikir bahwa setelah divaksin, otomatis mereka menjadi kebal dari COVID-19. Padahal berkali-kali bahwa Presiden juga sudah sampaikan bahwa walaupun sudah divaksin harus tetap patuh 3M, patuh protokol kesehatan. Karena vaksinasi sendiri itu membutuhkan waktu untuk membentuk kekebalan di dalam tubuh. Lalu kita tahu bahwa tidak ada vaksin yang efektivitasnya 100%, seperti Sinovac 65,3%. Artinya masih ada sekitar 35% masyarakat yang kekebalannya tidak terbentuk secara optimal. Dan kita kan tidak tahu siapa yang kekebalan tidak terbentuk secara optimal. Lalu juga belum semua orang divaksin ya dan seterusnya. Oleh karenanya euforia vaksin itu juga berdampak terhadap kelengahan masyarakat di dalam mematuhi protokol kesehatan. Ya, lalu apa yang kemudian akan dilakukan di bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19 untuk kemudian merubah hal-hal tadi begitu ya? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Sony dan